Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Beredar dugaan adanya siswa titipan pejabat hingga wartawan yang lolos PPDB daring di Kota Semarang. Dinas Pendidikan membantahnya. Tak terima disalip bus, seorang pengendara mobil mengacungkan senjata tajam di jalanan Sragen. Dua pembunuh tukang pijat di rumah kontrakan daerah Grobogan ditangkap usai bersembunyi selama 5 hari di hutan. Mengacungkan senjata tajam di jalanan, seorang warga Sragen ditangkap. Pelaku mengaku bertindak ugal-ugalan lantaran kesal disalip bus saat berkendara dan tengah dibawa pengaruh alkohol alias mabuk. Sudah ugal-ugalan di jalan, pengemudi pun mengacungkan senjata tajam. Peristiwa ini terjadi di Jalan Sambung Macam, Sragen pada 28 Juni lalu. Bahkan pengemudi mobil ini juga melempar benda ke bus yang mencoba mendahului pelaku. Pengemudi bus yang tak terima dengan perlakuan itu akhirnya melapor ke polisi. Pelaku pun teridentifikasi dan ditangkap di kediamannya daerah Ngerampal, Sragen. Saat rumah digeledah, polisi menemukan senjata tajam berupa pisau dapur yang dipakai pelaku saat mengancam di jalan dan sebuah senjata softgun. Pelaku mengatakan bertindak ugal-ugalan di jalan karena kesal dengan pemudi bus yang menyalip dirinya. Selain itu, pelaku dalam kondisi mabuk. Dari keterangan pelaku, kejadian itu berawal pada saat pelaku agak mabuk, disalip salah satu bis, mungkin nyalipnya agak mepet dan membuat sopir dari mobil Xenia tersebut agak marah karena beberapa kali mau bersama sopir tidak bisa, akhirnya saling salip dan dari pelaku tersebut mengeluarkan pisau dapur. Pelaku diperiksa di Polres Sragen. Atas perbuatannya ia terancam 4 tahun penjara. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Seorang kepala desa di Brebes mendekam di penjara karena tersandung kasus korupsi dana desa. Uang korupsi sebesar nyaris 1 miliar rupiah dipakai tersangka untuk judi online. Kepala Desa Jati Makmur Brebes, Muhammad Suhendri tinggal menunggu jadwal untuk duduk di kursi pesakitan. Pria ini ditahan Kejaksaan Negeri Brebes karena diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa sejak menjabat menjadi kepala desa sejak 2019. Dia diduga menyelewengkan dana desa nyaris 1 miliar lebih yang berasal dari bantuan langsung tunai, proyek padat karya, dana penyertaan modal bumi dan desa, dan dana pembangunan desa Jati Makmur. Mirisnya, seluruh dana yang dikorupsi dipakai untuk judi daring atau online seperti slot dan judi Singapura. Uang itu juga dipakai untuk trading. Kades ini merangkap juga sebagai bendahara, merangkap juga sebagai sekretaris, jadi dikelola oleh sendiri gitu loh. Jadi dikelola oleh sendiri. Kemudian berdasarkan pengakuan tersangka ini bahwa hasil dari perbuatan tersebut adalah digunakan untuk judi online. Judi online berupa slot dan juga berupa Singapura, nomor Singapura. Kemudian selain itu juga digunakan untuk trading seperti itu. Dan ini dilakukan mulai tahun 2019 sampai 2022, berarti pada saat mulai pertama diangkat menjadi kepala desa. Setelah berkasnya dinyatakan lengkap, kini Muhammad Suhendri ditahan di Kejaksaan Brebes sejak 27 Juni 2024. Ia dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hingga 20 tahun penjara dan didenda minimal 50 juta hingga 1 miliar rupiah. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Pelaku pembunuhan perempuan di rumah kontrakan daerah Grobogan akhirnya ditangkap. Kedua pelaku ditangkap warga usai bersembunyi selama 5 hari di hutan Gendeng Sari. Setelah menyisir hutan Geneng Sari, Kecamatan Toroh, Grobogan selama 5 hari, 2 pelaku pembunuhan perempuan tukang pijat akhirnya ditangkap. Kedua pelaku ditangkap usai menyuruh warga untuk membeli rokok di toko kelontong.
Di waktu bersamaan, kepala dusun setempat menanyakan kehadiran orang yang mencurigakan di toko kelontong. Ternyata ciri-ciri orang yang menyuruh warga untuk membeli rokok sama dengan terduga pelaku. Yang satu suruh beli rokok, Pak, tapi nyuruh orang di sawah ambil padi. Ambil padi situ suruh ini lah. Nah, istri saya nanyain biasanya kalau beli rokok banyak buat apa, mau blower padi gitu kan. Nah, nggak taunya disuruh orang itu, orangnya pakai itu diberongkos mukanya ditutup. Nah, itu pas Pak Kadusnya pas telepon juga. Bareng itu ada orang belanja di warung enggak katanya gitu. Lah akhirnya ada orangnya, tapi itunya mukanya diberongkos, kakinya pincang. Ya itu orangnya yang dicari gitu, Pak. Dari sana warga bersama petugas menangkap kedua pelaku di pohon pisang dekat semak-semak. Dua terduga pelaku kemudian diikat di salah satu rumah warga sebelum dibawa ke kantor polisi. Polres Grobogan membenarkan penangkapan kedua terduga pelaku yang bersembunyi di hutan selama 5 hari sejak kejadian pembunuhan. Kami mendapatkan informasi dari warga di daerah Gendeng Sari, di Toro, bahwa ada seseorang yang memang bukan warga setempat, kemudian memang dicurigai sebagai pelaku. Kemudian warga tersebut berkoordinasi dengan polsek terdekat untuk melakukan pengamanan. Mulai kejadian tanggal hari Sabtu kemarin ya, sampai dengan hari ini lebih kurang 5 hari. Dari keterangan sementara mereka terduga pelaku memang, kan? Ya, untuk keterangan lebih jelasnya nanti termasuk motif dari pembunuhan ini akan dijelaskan oleh Bapak Kapolres. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah motor. Hingga kini polisi masih mendalami motif dari kedua pelaku. Sebelumnya polisi telah mengantongi identitas kedua pelaku sehingga pencarian keduanya membuahkan hasil. Untuk pelaku ini sementara diduga ada 2 orang. Untuk yang hilang dari korban sementara dompet sama HP, kemudian sepeda motor. Kalau motif kan? Untuk motif sementara masih dalam lidik. Diketahui pada 22 Juni lalu, Dwi Kristiani, perempuan 34 tahun, ditemukan tewas di Desa Ngembak, Kecamatan Purwodadi, Grobogan. Korban ditemukan tewas dalam rumah kontrakan dengan kondisi tangan dan kaki terikat serta wajah dibekap. Sebelum ditemukan tewas, warga sempat mendengar teriakan dari rumah kontrakan. Lalu 2 pria nampak keluar membawa sepeda motor korban. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Potongan tubuh manusia ditemukan mengambang di kawasan Pantai Marina, Kota Semarang. Potongan tubuh yang ditemukan adalah kaki kiri yang terpotong rapi. Potongan kaki ditemukan di kawasan Pantai Marina Semarang Barat, Kota Semarang pada 27 Juni lalu. Potongan kaki dari tubuh manusia ditemukan seseorang yang hendak memancing di muara sungai sisi timur dari Pantai Marina. Melihat ada potongan tubuh itu, ia melapor ke petugas keamanan. Orang mancing itu mau mancing, terus ternyata melihat potongan kaki. Nah, terus dia laporan sama karcis, tukang karcis, terus tukang karcis laporan sama saya. Nah, terus saya menuju ke TKP. Nah, saya melihat ada kampung-kampung di sana. Nah, terus saya memanggil kasib saya. Polisi bergerak ke lokasi untuk memastikan potongan tubuh manusia tersebut. Dari hasil temuan, kaki yang ditemukan masih utuh dengan kelima jarinya. Selain itu, potongan pada tulang kaki cenderung rapi. Itu masih lengkap, ada 5 jari ya. Kaki kanan atau kaki kiri? Kalau kita lihat, itu kaki sebelah kiri. Sebelah kiri ya. Masih ada bercak darah? Bercak darah kemungkinan karena sudah ada air ya, kemungkinan sudah hilang untuk bercak darahnya. Tapi untuk potongan tulangnya itu terpantau atau terlihat sangat rapi ya. Tidak pecah tulangnya, hanya rapi, mungkin kena benda tajam atau gimana kurang. Bukan kecepit atau apa ya, Pak? Untuk itu saya belum tahu terkait dengan kecepet apa. Yang pasti potongannya itu terlihat rapi, rapi tulangnya itu. Polisi tidak menemukan potongan tubuh lain di lokasi kejadian. Potongan kaki kemudian dievakuasi ke rumah sakit untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.